Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramani. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Kendal, sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kendal. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama saya akan mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Kendal, Bapak Yosi Rahmadi SPD MSI. Ini menyangkut masalah dilema etika maupun bujukan moral, bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikut wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 1 Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Ramani. Jadi mohon izin Bapak, untuk pagi ini saya ingin mewawancarai Bapak terkaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak di SMA Negeri 1 Kendal. Tentu saja di sekolah itu banyak permasalahan, apalagi sekelas SMA Negeri 1 Kendal yang sekolah besar. Nah ini tentu Bapak pernah mengalami masalah dan bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan sebuah kasus yang dilema etika ataupun bujukan moral, Bapak. Ya, Pak Ramani terima kasih. Ya, ikut memikirkan sekolah. Ya, dan memang sebuah sekolah tentulah tidak akan bisa lepas dari masalah. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Ramani, di situ ada bujukan moral sama dilema etika. Betul. Barangkali kalau kita by definisi gitu ya, kalau bujukan moral kayaknya lebih jelas penanganannya gitu. Karena di situ ada konteks benar salah. Walaupun di situ ada kepentingan yang memang harus ditanggulangi. Tapi ketika dilema etika ini yang kemudian perlu untuk pemikiran lebih panjang karena konteksnya adalah sama benarnya. Nah, pertama ini tadi kembali ke pertanyaan adalah tentang bagaimana mengidentifikasi ya. Ya, barangkali begini. Yang namanya kita mengidentifikasi berarti kan kita mengambil data. Yes. Kalau yang namanya pengambilan data, maka memastikan bahwa data yang kita ambil adalah benar. Kemudian cara identifikasinya tentulah dengan pengamatan langsung, dengan kita melihat kondisi permasalahan, baik itu data primer maupun data pendukung. Gitu. Jadi kita file bahwa memang kondisinya adalah seperti apa adanya. Walaupun kita yakin pula, kita tahu pula bahwa ada sesuatu yang sifatnya subjektif, tetapi juga tentulah kita mengutamakan yang seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, begitu kemudian kita mendapatkan data-data yang cukup kuat, maka kemudian barulah kemudian kita ke langkah berikutnya. Gitu. Berarti mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya Pak. Kalau itu masalah siswa, mungkin tidak hanya siswa yang bersangkutan, tapi bisa dengan teman-temannya, dengan guru yang mengajar, orang tuanya, begitu ya Pak ya. Kemudian untuk menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak untuk dilema etika itu, yang mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, Pak Ramani, kalau kita, nah itu tadi yang saya bilang bahwa ketika sama-sama baik dan kemudian harus ngambil salah satu kan gitu ya, maka di situ seringkali memang kita berada pada situasi benar-benar tapi nggak sejalan gitu ya. Nah, ketika benar-benar nggak sejalan bagaimana? Nah ini kemudian kalau kita kembalikan kepada rule of the game-nya, aturannya, maka dalam pengambilan keputusan paling tidak saya selalu mendasarkan pada tiga hal pertama. Yang pertama regulatif. Jadi secara aturan itu kayak gimana, gitu ya. Artinya bahwa apakah ada peraturannya, apakah ada undang-undangnya, apakah ada surat edarannya, barangkali ada nota dinasnya. Ini yang kemudian kita jadikan acuan. Demikian juga kita juga nggak bisa melewatkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dari atasan kita. Gitu. Jadi secara regulasi memang kita harus perhatikan. Yang kedua Pak Ramani, bahwa ketika kita berada dalam suatu lembaga, pastinya kita bersama-sama dengan orang lain yang banyak kepentingan
banyak masukan, kalau tadi disampaikan ya, masukan-masukan itu tentulah harus kita pertimbangkan sehingga kalau istilah agamanya mungkin lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya. Dan ketika kita bicara seperti itu, persepsi orang tentulah akan berbeda-beda. Faktor sosiologis yang berkembang harus tetap diperhatikan. Kemudian yang ketiga dalam pengambilan keputusan, biasanya saya mendasarkan kepada ketika saya mengambil keputusan ini, maka kedepannya akan menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau istilah saya barangkali adalah mungkin pragmatis ya, pragmatis sustainabilitasnya bagaimana, nilai gunanya bagaimana, tapi tidak hanya nilai guna untuk saat ini, tetapi juga nilai guna untuk masa depan. Mungkin begitu Pak Ramani. Jadi yang pertama yang mendasar adalah regulasi ya Pak ya, aturan-aturan yang baik itu undang-undang maupun aturan sekolah. Kalau itu pada kepegawaian guru berarti mungkin regulasi yang kaitannya dengan regulasi kepegawaian. Mungkin juga dengan norma-norma yang berlaku kan dikaitkan seperti itu Bapak. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, sepertinya pertanyaan ini mengulang. Yang pertama tadi ya. Jadi tentulah kita identifikasi ya. Kemudian setelah kita mendapatkan data, maka kemudian kita lakukan analisis. Setelah kita melakukan analisis, kemudian biasanya begini Pak Ramani, bahwa nggak ada sesuatu yang kita putuskan di sekolah itu tanpa kita komunikasi dengan teman-teman. Jadi keputusan yang terbaik tentulah yang kolektif kolegial gitu ya. Walaupun tidak harus semuanya diajak ngomong gitu. Paling tidak orang-orang kunci yang berhubungan dengan masalah, kemudian juga mungkin istilah sharing satu gitu ya. Jadi teman-teman yang memang punya kebijakan lebih itu kita ajak bicara untuk kemudian merumuskan ini baiknya bagaimana berdasarkan data yang ada. Kemudian dari rumusan itu kita ambil langkah-langkah strategis dengan tahapan. Nah tahapan ini barangkali bisa jadi kita nggak kemudian mengambil satu langkah gitu ya. Biasanya kita punya plan A, plan B, bahkan sampai plan C gitu ya, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada. Gitu Pak Ramani. Ya, berarti termasuk masukan dari berbagai sumber itu sangat penting dalam menentukan langkah-langkah memutuskan masalah tersebut. Lalu hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif menurut Bapak ketika menangani sebuah persoalan yang memutuskan kasus-kasus seperti yang tadi kami sampaikan? Ya, yang kalau kita bicara masalah efektif, efisien gitu ya, tentulah konteksnya pengambilan keputusan ini tergantung pada masalahnya. Ada masalah-masalah yang memang harus diambil cepat karena kepentingan dan kemendesakan. Tetapi juga ada hal-hal yang barangkali kalau kita dari tipe kepemimpinan gitu ya, ada memang suatu saat kita mengambil keputusan itu lebih kepada kayak diktator gitu ya. Jadi kita mengambil keputusan itu karena memang kemenangan gitu. Tetapi juga pada sisi yang lain, ketika memang ada permasalahan di mana itu menyangkut banyak hal dan tidak terlalu mendesak untuk diambil keputusan, maka faktor-faktor yang berkepentingan di situ harus dibicara. Jadi nilai demokratis harus dikedepankan. Gitu. Tetapi juga jangan salah juga Pak, seringkali efektif itu ketika kita tidak sesuai, kita biarkan sampai selesai masalahnya. Nah ini barangkali waktu berarti ya? Iya, artinya bahwa kita melihat ini analisa kita dengan dibiarkan malah menjadi lebih efektif. Bisa jadi karena memang beragamnya masalah, maka kita harus jeli untuk mengambil mana langkah yang harus diambil tegas. Kemudian otoritarian, kemudian dengan pendekatan kekuasaan, mana yang dengan pendekatan komunal. Tetapi juga mana yang kemudian kita melihat, ini permasalahan akan selesai dengan sendirinya tanpa campur tangan kita. Gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Bapak,
Kemudian tantangan selama ini yang Bapak hadapi ketika mengambil sebuah keputusan, tentu saja terkadang ada persoalan yang besar yang tantangannya itu memang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini bagaimana Bapak menghadapi itu? Sebuah keputusan pastilah ada konsekuensi daripada keputusan itu gitu ya. Yang artinya ada yang dipuaskan, tetapi juga ada yang dirugikan. Nah, kembali lagi kalau tadi saya sampaikan Pak Ramani, sedapat mungkin analisis kita itu berada pada situasi di mana yang diuntungkan lebih banyak daripada yang dirugikan. Lebih besar juga keuntungannya dibanding kerugiannya. Kemudian juga ketika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan kita, yaitu PR selanjutnya. Karena nggak kayak Pegadian ya, jadi nggak ada masalah yang tanpa masalah. Bahwa setiap masalah itu pasti akan muncul masalah baru. Dan ketika kita memunculkan masalah yang baru itu, sudah analisis bahwa masalah yang muncul berikutnya itu lebih bisa kita tangani, lebih handle it dibanding masalah yang awal muncul. Gitu. Tentu Bapak ya, jadi sebuah masalah kadang melibatkan banyak orang dan tidak bisa memuaskan semua pihak. Semua orang. Pastinya Bapak akan mengambil keputusan yang terbaik, win-win solution begitu ya Pak ya. Kemudian apakah pernah Bapak mengalami sebuah masalah, kemudian penyelesaian dilema etika, kemudian langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu seperti itu? Kalau kita bicara bagaimana sebuah masalah diselesaikan, itu juga tentatif sekali ya. Artinya memang ada masalah yang kalau saya pengennya begitu masalah muncul ya selesaikan. Kalau mungkin ya detik itu juga. Tetapi permasalahannya kan tentulah tidak semuanya bisa diselesaikan pada detik itu juga. Barangkali bilangannya adalah menit, bilangannya adalah jam, bilangannya adalah hari gitu ya. Tergantung besar kecil masalah itu, tergantung juga dari komponen pendukung penyelesaian masalahnya. Gitu. Nah kemudian kalau kan ditanyakan penjadwalannya, pertama nih bahwa tentulah kita itu punya terminal. Ada kontemplasi. Baik kontemplasi itu kalau saya bilang harian, mingguan, bulanan, kemudian juga yang terjadwal begitu ya. Bahwa setiap titik waktu itu sebenarnya kan ada hal di mana kita bisa melakukan pemikiran mendalam terhadap sebuah permasalahan gitu. Jadi kalau saya nih ya, kebetulan kebiasaan saya sebelum tidur saya nggak mau tidur saya terganggu dengan masalah. Jadi sebelum tidur saya mengacu kepada di ilmunya matematika itu ada Pythagoras. Ada segitiga Pythagoras, di mana ada titik di atas, ada titik di bawahnya, ada titik di sampingnya. Titik di atas itu adalah masalah yang akan kita laksanakan. Titik yang ada di bawahnya adalah kondisi kita saat ini. Yang di samping itu adalah masalah yang telah lalu, yang kemungkinan nantinya akan kita laksanakan dengan cara seperti apa. Gitu. Jadi ketika saya lelap tidur, biasanya sudah tidak lagi membawa masalah. Itu kalau mau tidur di sisi kayak gitu berarti kan hariannya. Demikian juga mingguan. Kita punya waktu hari Sabtu dan Minggu untuk istirahat di rumah, kita nggak kerja. Biasanya ketika Sabtu Minggu itu saya tadi balik gawean rumah begitu. Entah itu saya siram-siram bunga, entah itu saya nanam apa. Dalam waktu seperti itu adalah biasanya saya kontemplasi diri. Oh iya, kenapa ada masalah kayak gini ya? Ginanya kayak gimana ya? Dimana saya punya waktu yang tidak banyak terganggu sama orang lain. Di situ biasanya saya ada pendapat. Oh iya, saat ini saya melakukan hal seperti ini. Demikian juga untuk bulanan, untuk tahunan. Biasanya ada terminal. Ada waktu-waktu, ada tempat-tempat di mana saya kontemplasi diri untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Gitu. Iya Bapak, tentu saja kalau persoalan itu diselesaikan Bapak sendiri sebagai seorang kepala sekolah, padahal di sekolah besar yang melibatkan banyak guru. Lalu bagaimana Bapak bisa melibatkan mungkin
bawahan Bapak, maka atau guru atau wali kelas dan sebagainya selama ini, apakah itu Bapak sudah lakukan dalam penanganan kasus-kasus tertentu? Ya, artinya gini Pak Tamani, bahwa setiap permasalahan tinggal tadi itu konteksnya, ukurannya, kemudian juga pola penanganannya, itu betullah ada analisa tertentu seperti tadi yang sudah disampaikan di awal gitu ya. Ketika kemudian itu masalah yang bisa diselesaikan sendiri, saya akan coba sedapat mungkin saya melakukannya secara mandiri. Tetapi saya tahu pula bahwa ada permasalahan yang mungkin kalau saya lakukan sendiri, karena itu menjadi hal blunder juga bagi sebuah kepemimpinan. Maka teman-teman itu menjadi sumber inspirasi untuk mengambil keputusan. Dan memang tadi saya sampaikan, keputusan yang baik adalah yang kolektif kolegial, di mana peran daripada teman-teman, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu guru, bahkan sampai teman-teman mungkin petugas kebersihan, petugas keamanan, itu merupakan sumber data yang menurut saya luar biasa untuk diperhatikan. Jadi intinya mana? Bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan semua. Ada pelibatan ya Pak ya dari berbagai unsur supaya ada banyak masukan sehingga keputusan itu kadang juga muncul dari usulan atau masukan dari beberapa unsur tadi ya Bapak ya. Betul. Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa yang pernah Bapak petik atau pelajaran yang diambil dari sebuah penanganan kasus terkait dengan dilema etika, tentu yang unsur benar dengan benar tersebut? Ya. Memang agak dilema etika itu karena sama-sama benernya ya. Artinya bahwa masing-masing itu nilai kebenarannya ada, kemudian dua-duanya juga punya kepentingan gitu. Maka biasanya ketika seperti itu, maka yang pertama saya bicara tentang bahwa barangkali sama-sama benar, tapi tidak harus dilakukan dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dua-duanya harus dilaksanakan secara berbarengan, maka di situ akan ada prioritas. Mana yang dinomorsatukan, mana yang dinomorduakan, tanpa menyepelekan yang nomor dua. Artinya bahwa dua-duanya tetap bisa kita fasilitasi, tetapi dalam kondisi di mana podo-podo melakukan sama-sama jalannya. Gitu. Nah kemudian Pak Tamani dengan pola-pola seperti itu, harapannya memang ketika teman-teman atau kemudian situasi masalah itu muncul, ada kepastian bahwa masalah saya tertangani, walaupun penanganannya belum tentu tuntas. Tetapi paling tidak dengan setiap orang, setiap kepentingan merasa bahwa saya diperhatikan, saya difasilitasi, masalah saya ditangani, maka itu sudah menimbulkan nilai positif yang nantinya tentulah akan berujung pada kinerja seseorang. Bapak, saya rasa sudah cukup wawancara ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Tentu saja sebuah pembelajaran bagi saya juga ke depan bahwa penanganan masalah atau kasus yang menyangkut dilema etika ataupun bujukan moral ini tentu saja memerlukan penanganan yang serius, melibatkan banyak orang dan tentu harus dipikirkan ya analisisnya dan dampaknya setelah keputusan itu diambil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak dan mohon maaf atas kekurangan saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada salah telepon dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Bersama saya sekarang sudah ada Ibu Neta Ruliana. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Rawasari, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini,
saya akan mewawancarai Ibu Nita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Rawasari. Tentu masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Pak Ramani. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Ramani kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pertama saya terima kasih Bu sudah diberikan kesempatan untuk bertemu Ibu. Dalam rangka saya ingin mewawancara Ibu tentang kepemimpinan Ibu sebagai Kepala SMA Negeri 1 Rawasari yang terkait dengan penyelesaian sebuah masalah. Tentu ada masalah yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, selama ini sebagai pemimpin di sekolah ini, bagaimana Ibu menangani permasalahan-permasalahan terkait dilema etika dan rujukan moral? Identifikasinya seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Pak Ramani atas kesempatannya. Di sini memang di satu instansi pada umumnya kan tetap ada yang namanya permasalahan kaitan dilema etika dan rujukan moral. Demikian juga di sekolah kami ini, di mana tetap ada permasalahan seperti itu. Untuk mengidentifikasinya, yang pertama biasanya saya mendengarnya dari obrolan Bapak Ibu, baik guru maupun karyawan itu yang pertama biasanya itu. Terus kemudian saya juga biasanya melihat dari pengamatan itu saya lihat kok kayaknya ada hal yang berbeda itu juga. Kemudian kalau dua hal tersebut sudah dilakukan, biasanya kemudian kami mengkonfirmasi atau wawancara ini sebenarnya ada apa seperti itu. Biasanya selagi konfirmasi itu, kira-kira apakah Bapak Ibu atau siswa di sini dengan sukarela menyampaikan masalahnya atau bagaimana? Kalau itu ya bagaimana caranya kita ini ya Pak ya, mengkonfirmasi ya Pak ya. Walaupun mungkin awalnya ada yang enggan untuk menyampaikan secara terus terang, tapi akhirnya ya menyampaikan apa adanya. Karena memang dengan menyampaikan apa adanya kan nanti bisa terselesaikan semuanya Pak. Iya betul. Ibu, kira-kira bagaimana ketika Ibu menjalankan sebuah keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral ini, Bu? Jadi kalau dalam menjalankan keputusan ya Pak Iya, ya, yang keputusan. sama-sama benar. Ya, kalau ada dilema etika memang sebenarnya kita itu melihatnya adalah kemanfaatannya nanti Pak, dampaknya ya. Jadi kita lihat dulu dampaknya, karena dengan melihat dampaknya kita tahu mana yang lebih urgent. Kemudian juga kita melihat regulasinya Pak. Regulasi yang ada itu adalah yang jadi patokan untuk mengambil keputusan. Dan tentunya kita juga melihat pihak-pihak yang berkaitan dari permasalahan tersebut, karena itu juga akan menentukan langkah apa yang akan kita lakukan dalam mengambil keputusan. Tentu dampak ini diambil yang kira-kira manfaatnya lebih besar dan mudaratnya paling kecil ya Bu ya. Kemudian mungkin ada skala prioritas mana dulu yang diutamakan gitu. Itu untuk selanjutnya langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani masalah seperti ini? Kalau tadi kan yang pertama kita identifikasi masalahnya Identifikasi dulu ya, dipanggil. gitu. Kemudian kita validasi kasusnya apa. Sebenarnya kasusnya itu seperti apa. Kita validasi dulu. Kemudian selanjutnya kita petakan dulu Pak. Kita petakan tadi dampak dan manfaatnya. Kemudian kita analisis sebenarnya akar permasalahannya apa, penyebabnya apa. Itu yang akan menjadi patokan kita untuk mengambil langkah dalam mengambil keputusan. Kemudian kalau sudah semuanya dilakukan, kita sudah punya data, sudah tahu dampaknya, maka kita follow-up bersama permasalahan tersebut biar nanti kita ambil keputusan yang terbaik yang bisa diterima kedua belah pihak, dan tentunya tadi mana yang paling urgent dan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi regulasi ini menjadi penting untuk menjadi dasar ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga masukan dikeluarkan kepada teman-teman rekan guru itu juga menjadikan banyak masukan untuk pengambilan keputusan yang tepat nantinya itu ya Bu ya. Tepat sekali Pak Rahman. Oke. Ibu, kemudian hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
kalau kasus dilema etika itu kan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak ya, semuanya itu ada nilai kebajikannya. Jadi ketika mau menyelesaikan itu yang pertama adalah kita memahami person-personnya Pak, dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut personalnya seperti apa. Dengan mengenali kita akan tahu nanti ketika kita ambil putusan ini reaksinya seperti apa. Jadi kita akan tahu nanti hasil keputusan yang diambil itu apakah bisa diterima oleh kedua belah pihak atau tidak. Kalau kita sudah paham, kita lakukan pendekatan dulu Pak. Karena kalau misalnya kita belum melakukan pendekatan personal, langsung kita flowkan, itu nanti juga dampaknya nanti lebih meletup-letup Pak itu. Sehingga ketika kita cari solusinya, ketika sudah dilakukan pendekatan personal, maka nanti akan lebih mudah karena kita sudah memahamkan kedua belah pihak. Nah, ini bila ada dua belah pihak ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya. Nah ini tantangan yang paling besar yang sering dihadapi pada kasus seperti ini apa Bu? Kalau di sini lebih ke tantangan personalnya Pak. Iya, tadi saya sebutkan, makanya saya karena sudah agak lama jadi sudah paham karakter masing-masing, kita sudah paham bagaimana biar bisa mengarahkan. Itu jadi tantangannya adalah kita harus bisa mengarahkan ke tujuan yang ingin dicapai Pak. Kemudian kalau sudah itu, nanti kalau semuanya sudah memahami, menyadari oh tujuannya ini yang terbaik, maka semua bisa akan menerima keputusan yang sudah diambil. Yang pertama harus kenali masing-masing persoalannya ya Bu ya. Betul. Kita tahu betul masing-masing itu personal itu seperti apa, psikologinya, kemudian karakternya, kemudian kita ketahui tujuan apa dalam penyelesaian masalah itu ya Bu ya. Berikutnya Bu, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika atau rujukan moral itu Bu? Dijadwalkan atau tiba-tiba atau bagaimana? Fleksibel Pak, insidental. Jadi kita lihat dulu kalau ada permasalahan ya secepatnya kita selesaikan. Karena kalau berlarut-larut itu kan dampaknya tidak baik untuk sekolah ya Pak. Ya, betul Bu. Jadi fleksibel, kemudian kalau bisa secepatnya ya Bu ya, agar tidak memberikan dampak ya pada masalah-masalah yang lain. Kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Faktor-faktornya tetap ada ya Pak. Yang pertama itu adalah komitmen masing-masing individu untuk kemajuan sekolah. Dengan adanya komitmen tersebut kan mereka jadi oh iya tujuannya adalah untuk sekolah bukan untuk individu masing-masing, sehingga dengan demikian nanti mereka lebih mudah untuk menerima keputusan yang ada. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ya Pak, komunikasi dari antar warga sekolah juga dengan saya. Dengan demikian dengan keterbukaan komunikasi ini, transparansi itu juga akan memudahkan kita dalam mengatasi permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah adanya regulasi atau kebijakan yang kita lakukan, yang kita pedomani Pak, itu juga sangat berpengaruh. Ada tiga hal tadi. Jadi kembali bahwa regulasi itu sangat penting dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ya. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman yang pernah Ibu ambil dari keputusan itu tadi? Kalau dari berbagai permasalahan yang pernah saya hadapi ya Pak ya di sini dalam menyelesaikan masalah rekan-rekan itu, jelas yang bisa kita ambil adalah tadi ada hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru atau karyawan, juga antar sesama guru karyawan. Dengan hubungan yang baik ini maka kita juga bisa lebih mudah untuk mencari solusi Pak. Hubungan yang baik itu. Kemudian tadi adanya komunikasi sangat penting, karena kadang-kadang permasalahan itu menjadi besar karena apa? Karena kurangnya komunikasi. Dan yang ketiga adalah kita menyadari tujuan bersama yang ingin dicapai. Tujuan itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk sekolah, kebaikan sekolah. Maka dengan kesadaran itu nanti kita lebih mudah untuk menyadari dan menerima keputusan demi kebaikan sekolah. Ya Bu, jadi yang terakhir memang penting ya Bu ya, dari hubungan, kemudian
komitmen bersama, kemudian kemitraan, kolaborasi ini penting. Kemudian perlu ada komunikasi, karena miskomunikasi justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru ya, Iya. dan tujuan yang sama untuk kemajuan sekolah. Bu Rita, terima kasih sekali atas kesempatan saya pada pagi hari ini diberikan waktu kepada saya untuk belajar tentang pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Rawasari. Semoga ini merupakan ilmu bagi saya yang bisa saya kembangkan di kehidupan saya mendatang. Sekali lagi terima kasih Bu, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ramani, tetap semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Nggih. Terima kasih Bu. Mari bersama rangkai masa depan yang penuh dengan harapan. Wujudkanlah impian dan menggapai semua yang lama tersimpan. Generasi muda sebagai ujung tombakku pembangunan bangsa. SMA 1 Kendal, sekolah siaga kependudukan. Marilah kawan, bersama kita lawan narkoba. Sadar dan akan menunda perkawinan hingga batas usia ideal. Tunjukkan lawan generasi muda tunas bangsa. Katakan pada dunia bahwa kita remaja ceria.